Oke. Apakah suara baik, Pak Freddy dan bapak-bapak sekalian, saya akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas kami. Ya, saya akan melanjutkan ya ringkasan dari buku tentang kepemimpinan. Ini sumbernya sama dari buku yang diringkas oleh Pak Sendi tadi. Ya, jadi kami masing-masing mengambil tugas masing-masing dari isi buku. Jadi saya akan mengambil beberapa bagian dari isi buku yang ditulis oleh John Maxwell. Ini kelanjutan dari isi buku tersebut. Ya, pertama yang saya mau sampaikan dan bagikan pertama adalah segala kemuliaan muncul dari keberanian untuk memulai. Ya, jadi ini perkataan dari Eugene Ekware. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk memulai. Ya, ada banyak pemimpin takut untuk memulai, ya takut untuk memulai memimpin atau melakukan segala sesuatu karena mungkin takut gagal. Ya. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin kita harus memiliki satu keberanian yang kuat, ya sebelum memulai pada waktu memulai segala sesuatu, ya baik dalam pelayanan ya yang kita kerjakan. Ya, tentunya saya mau share sedikit tentang pelayanan saya. Tentunya dalam pelayanan saya yang saya kerjakan sampai hari ini, ya ada beberapa hal yang menjadi terobosan yang saya lakukan ya terhadap jemaat-jemaat yang saya layani, terutama dalam hal soal ya masalah-masalah yang terjadi di dalam pelayanan. Ya, mungkin ini satu hal yang sering terjadi dalam ya pelayanan kita, ya masalah kalau ada jemaat yang mungkin ya punya masalah keluarga, ya di mana ya, keluarga tersebut ingin cerai ya. Saya punya satu kasus, ada satu jemaat ya, karena jemaat ini ada tokoh ya, dia adalah tokoh yang sangat berperan di pelayanan saya karena dia ya banyak berkorban ya memberi tanah gereja. Tapi satu kali ada anaknya yang punya masalah ya keluarga di mana dia harus bercerai dengan istrinya. Lalu dia datang ya sama saya. Boleh nggak saya diberkati? Boleh nggak saya diberkati di gereja? Ya. Akhirnya bapak-bapak sekalian, ya saya konseling dulu. Ya, bapak tersebut kenapa? Apa yang membuat bercerai? Ya, apa yang membuat bapak ini mengambil keputusan untuk menikah lagi? Nah, rupanya bapak ibu, ya bapak-bapak karena ada sesuatu perkara yang belum dibereskan. Tapi saya berani ya menyatakan bahwa itu salah, bahwa ya kalau karena persoalan sedikit saja ya harus bercerai, jangan. Kalau bisa ya diselesaikan baik-baik. Tapi ngotot ya bapak-bapak sekalian ya. Enggak, Pak Pendeta, pokoknya saya harus menikah lagi, saya harus diberkati. Nah, bayangkan saya dilema Bapak Ibu. Apalagi jemaat yang tokoh gitu. Saya kadang satu sisi mau bagaimana, ada sebuah ketakutan begitu kan. Nanti bagaimana jika saya tidak berkati. Tapi ya
saya punya prinsip, ya saya harus berani untuk menyatakan kesalahan. Ya, kalau itu salah, itu tidak boleh. Ya, jadi ya akhirnya Bapak Ibu, ya jemaat ini memang ya, karena saya tidak berkati, ya, timbullah lama kelamaan tidak gereja, satu keluarga tidak gereja, bahkan keluarganya yang lain juga tidak gereja. Ya, tapi saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya kalau memang ya apa yang saya katakan itu sesuatu yang benar, pasti ya mereka akan sadar. Puji Tuhan Bapak Ibu, setelah 1 tahun akhirnya saya lihat ya keluarga jemaat Tuhan ini datang gereja, dan ya saya bersyukur sama Tuhan. Wah, berarti ya apa yang saya lakukan itu benar-benar Tuhan bela. Jadi memang kita harus berani ya dalam melakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai ya pemimpin. Kalau dalam pelayanan kita ada masalah, kita harus berani memulai, ya jangan pernah kita takut gagal, jangan pernah kita merasa ya bahwa apa yang kita lakukan ya yang benar, yang kita kerjakan pasti Tuhan akan tolong. Jadi saya kira ya dari poin ini bahwa apa yang dikatakan oleh Egwene ini adalah memang seorang pemimpin itu kemuliaannya di situ ya. Jadi Tuhan akan semakin ya menyatakan kemuliaannya di saat kita berani ya memulai, berani untuk menyampaikan kebenaran ya. Oke, yang lanjut yang kedua, yang selanjutnya Pak Sendi. Yang kedua adalah saat Anda berhenti untuk belajar, Anda berhenti untuk memimpin. Ini adalah perkataan daripada Rick Warren. Ya, seorang pemimpin adalah seorang yang sedang belajar. Saat seseorang merasa bahwa ia telah memiliki semua jawaban, maka mereka telah berhenti untuk belajar dan berhenti untuk memimpin. Nah, pemimpin yang baik haus dan lapar untuk belajar di sepanjang hidupnya. Ya, jadi Bapak-bapak sekalian, bahwa kita sebagai pemimpin jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, belajar dari pengalaman, belajar dari orang-orang yang sukses untuk memimpin. Ya, saya jujur Bapak-bapak sekalian, saya memang ya menjadi gembala baru 10 tahun. Ya, setiap saya memimpin jemaat, setiap saya ya melihat ada masalah-masalah dalam jemaat, setiap ada hal-hal yang perlu ya dievaluasi dalam pelayanan, ya itu saya belajar dari setiap perkara-perkara kecil, ya selalu belajar, ya walaupun mungkin ya dalam pelayanan itu kadang banyak hal yang salah, ya saya belajar dari kesalahan, ya saya belajar dari kelebihan ataupun belajar dari kelemahan, atau belajar dari ya karakter jemaat, dari ya dari masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan, ya. Dan memang itu adalah sebuah proses, ya. Jadi dalam pelayanan yang kita kerjakan, memang kadang masalah-masalah yang terjadi itu membentuk kita, ya, untuk menjadi pemimpin, ya, yang benar. Nah, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, karena apa yang dikatakan oleh Rick Warren ini, saat kita berhenti untuk belajar, berarti kita berhenti untuk memimpin. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa kita udah cukup, ya,
kita sudah tidak perlu lagi belajar. Ya. Nah, pemimpin yang baik haus dan lapar untuk belajar. Nah, jadi harus memang memiliki motivasi ini, harus memiliki satu konsep bahwa kalau kita mau sebagai seorang pemimpin, ya harus benar-benar memiliki haus dan lapar. Ya, karena itu akan mempengaruhi kepemimpinan kita, akan mempengaruhi semangat kita, niat kita untuk belajar ya di sepanjang kehidupan kita. Lanjut. Memperhatikan hal-hal yang kecil merupakan dasar untuk terjadinya hal-hal yang besar. Nah, di sini dikatakan apabila kita memperhatikan hal-hal yang kecil, kita dapat membangun di atas dasar itu. Dan akhirnya hal-hal yang besar dapat terjadi. Ya. Saya berikan contoh di sini, Bapak-Bapak sekalian. Dalam Matius 25 ayat 23, perumpamaan tentang talenta. Ya, tentunya ini sudah bukan suatu hal yang asing lagi. Kita semua sudah tahu ya bahwa ya dalam cerita ini ya kita bisa menemukan ya orang yang diberi talenta ya banyak ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1 ya. Yang 3 ya mengembangkan ataupun ya melakukannya ya, apa yang dipercayakan kepada dia kerjakan dengan baik ya, dikembangkan dengan baik ya. Ya, dia setia melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, dalam pelayanan saya Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, mengenai perkara-perkara yang kecil, dulu saya memulai pelayanan pengembalaan itu dimulai dari jiwa 3 orang ya. Itu pun ya jemaat-jemaatnya semua itu sudah tua-tua semua. Ya. Ya, di satu sisi ya melayani 3 orang jemaat ya bisa juga sesuatu hal yang mungkin bagi kita ya, kalau kita melihat mungkin pelayanan orang sudah besar, sudah banyak, tapi kita masih dipercayakan 3 jiwa ya, seakan-akan wah tidak berharga. Tapi setelah saya belajar merenungkan bahwa jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, setelah melayani Tuhan sepanjang 1 tahun di Sidik Galang, ya sepanjang 1 tahun itu dipercayakan Tuhan 3 jiwa, ya saya tetap setia ya melayani mereka, ya setia melayani mereka, mendoakan mereka, tidak ada rasa tawar hati. Ya, sepanjang setahun itu yang penting saya punya prinsip. Ya, saya harus belajar setia dulu melayani yang 3 ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak sekalian, hasil daripada kesetiaan itu berdampak ya. Berdampak ketika 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selanjutnya Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang lebih banyak sampai saat ini. Ya. Dan sampai saat ini saya punya prinsip memang ya bahwa hal-hal yang kecil jangan disepelekan. Perkara-perkara kecil tidak boleh disepelekan karena kita mungkin sudah memiliki pelayanan yang besar, akhirnya hal-hal yang kecil kita tidak gubris lagi pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Lord Chesterfield ini bahwa memperhatikan hal-hal yang kecil merupakan dasar untuk terjadinya hal-hal yang besar. Jadi intinya adalah ya kalau kita
setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, mulai dari yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya, karena apa? Karena kita sudah setia melakukan hal kecil. Tidak mungkin Tuhan mempercayakan kepada kita hal yang besar, hal-hal yang kecil saja kita tidak setia untuk mengerjakannya. Ya, jadi itu yang saya lakukan, ya, itu yang saya pegang sampai hari ini, bahwa melakukan hal yang kecil ya sesuatu ya yang berharga. Kemudian kepemimpinan bukanlah hal menggunakan otoritas, tetapi memberikan wewenang kepada orang lain. Ini menurut Becky Brodin, ya. Kepemimpinan bukanlah mengenai perjalanan kekuasaan, tetapi tentang memberikan kuasa kepada orang-orang yang ada di bawah Anda. Kepemimpinan berbicara tentang memberikan alat kepada orang lain yang dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawab mereka. Ya, saya contohkan di sini dalam pelayanan yang saya gembalakan, ya, jemaat diberi tanggung jawab untuk, ya, contohnya dalam hal memimpin seperti WL, guru sekolah minggu, koordinator sekolah minggu. Ya, dulu saya Bapak waktu jemaat belum banyak, memang kendalanya adalah ya dalam melakukan pelayanan ya di gereja itu kadangkala pendeta semua, ya, seperti Pak Freddy bilang kemarin, ya, one man show gitu ya. Semua gembala yang melakukannya. Memang pada waktu itu jemaat tidak begitu banyak. Tetapi setelah jemaat, ya, percayakan jemaat yang sudah banyak begitu, ya, saya belajar mendelegasikan, ya, karena memang bahwa kalau pelayanan itu kita lakukan sendiri, itu kita tidak akan sanggup. Betul apa yang dikatakan oleh Becky Brodin ini. Ya, otoritas yang kita punya itu tidak selamanya ya kita pertahankan. Kita harus mampu memberikan ya wewenang kepada jemaat. Ya, supaya apa? Ya, memiliki tanggung jawab. Ya, supaya pelayanan kita itu bisa maju. Ya, supaya pelayanan kita itu bisa terorganisir dengan baik. Ya. Jadi saya sangat diberkati dengan apa yang dikatakan oleh Becky Brodin ini. Nah, jadi di sini kita dituntut, kita memang diajar untuk apa? Untuk mencoba, ya, ataupun dalam pelayanan kita harus berani mendelegasikan, ya, memberikan wewenang kepada orang lain, kepada jemaat yang kita layani. Nah, itulah yang namanya artinya kepemimpinan. Kemudian suatu pertanyaan yang penting bagi para pemimpin, ya, apakah saya sedang membangun orang lain atau membangun impian saya dan memanfaatkan orang lain untuk melakukannya? Ya, ini adalah perkataan daripada John Maxwell, di mana dikatakan bahwa tujuan kita bukanlah membangun gereja yang besar, tetapi membangun orang-orang yang besar. Ya, ini dikatakan oleh Jack Hayford. Dikutip ya perkataan daripada Jack Hayford ini. Tujuan kita bukanlah untuk membangun gereja yang besar, tetapi membangun orang-orang yang besar. Memberikan waktu bagi orang lain, membina mereka untuk menjadi orang yang memiliki misi. Maka kita akan melihat impian kita tentang gereja yang diwujudkan. Nah, ini penting memang. Dan ini menjadi satu tugas juga ya bagi saya. Ya. Memang Bapak sekalian, kadang kita berpikir ya kalau pelayanan kita masih kecil, mungkin ya kita orientasinya hanya membangun sebuah gereja, gedung gereja besar. Tetapi kalau kita tidak membangun jemaat menjadi orang-orang yang memiliki misi, memiliki impian, supaya
ya gereja itu bisa benar-benar berdampak. Yang betul sekali. Ya, kita tidak hanya berorientasi kepada gedung, ya, kepada fisik gedung, karena ada banyak gereja berorientasi di situ, ya, gedung besar. Ya, nanti jemaat, jemaat, itu urusan nanti. Jemaat nanti urusannya lain, ya. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh John Maxwell ini, kita harus benar-benar mempersiapkan jemaat-jemaat itu, ya, menjadi jemaat-jemaat yang boleh, ya, membawa misi, ya, atau boleh menjadi saksi, atau jemaat-jemaat yang kita layani itu bisa, ya, menjadi berkat, ya, mewartakan, ya, nilai-nilai kerajaan, ya, bermisilah begitu, ya. Ya, saya percaya bahwa ada banyak gereja-gereja besar yang memiliki departemen misi, ya, dan saya kira itu punya pengaruh, ya, pengaruh besar. Kalau jemaat itu sudah memiliki hati misi, maka kerajaan Allah itu bisa diberitakan di mana-mana, ya, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ini saya kira penting sekali dalam sebuah pelayanan kita, ya. Kita harus memang membangun jemaat itu untuk memiliki hati misi. Nah, ini tugas kita. Kemudian tak seorang pun dapat menjadi pemimpin yang besar apabila melakukan segala sesuatunya sendiri atau mendapat penghargaan untuk dirinya sendiri atas apa yang telah ia lakukan. Definisinya, kepemimpinan tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja atau ego, ya. Dibutuhkan dukungan dan peran serta dari orang lain maupun mitra kerja. Ya. Jadi di sini saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memang bahwa untuk menjadi pemimpin yang besar, ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya tim kerja. Ya, dia harus punya relasi orang-orang yang mendukung dia. Nah, di dalam jemaat saya punya tim, ya. Saya punya tim tersendiri yang saya buat, ya, untuk mendukung saya dalam membangun pelayanan saya. Jadi saya tidak sendiri, Bapak-bapak sekalian. Saya punya tim di jemaat yang hari-hari ini, ya, saya sudah bentuk, ya. Mungkin tidak begitu banyak, tapi dalam satu tim itu ada 6 orang. Jadi mereka, ya, mereka menjadi mitra saya. Kalau ada masalah-masalah, kalau ada beban-beban dalam pelayanan, saya mencoba untuk curhat sama mereka. Kalau ada visi yang ada dalam hati saya sampaikan dulu kepada mereka, sehingga, ya, nanti mereka bisa, ya, berbicara kepada jemaat-jemaat yang lain. Jadi ini yang saya lakukan saat ini dalam pelayanan, ya. Jadi memang kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada orang-orang, ya, yang mendukung kita, yang bisa menangani, ya, apa yang